Silakan seseorang manusia selama Allah ada bersama kita. Yang pertama ya Bu ya, menjadi ibu tangguh adalah dengan iman dan takwa. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa anak adalah amanah. Ibu tunggu ini amanah, perut ini amanah, anak yang ada di dalam perut adalah amanah, ketika dia lahir juga adalah amanah. Apa tujuan Allah menitipkan anak ini kepada kita? Bagi kita agar kita bertakwa, yaitu mendidiknya, menghantarkan dia menjadi seorang hamba. Itu dia rahmati Allah. Apa sih prestasi tertinggi seorang manusia? Jadi presiden? Jadi triliuner? Apa prestasi tertingginya? Generasi milenial nih. Iya. Apakah karena followernya jutaan? Ternyata tidak, itu semua karena prestasi tertinggi seorang hamba itu udah kesebut. Prestasi tertinggi seorang manusia adalah ketika dia bisa menjadi hamba Allah. Kedudukan tertinggi seorang manusia adalah ketika dia bisa menjadi hamba Allah. Bagaimana maksudnya? Seperti apapun posisi Anda, kalau Anda tidak meniatkan itu sebagai persembahan kepada Allah, maka sesungguhnya bukan sedang menguji. Ibu ilmuwan, pembuat nuklir yang mampu meluluh lantakkan seluruh negara misalnya. Tetapi ketika itu tidak untuk kemaslahatan, ketika itu tidak diniatkan untuk ibadah, nuklir itu kalau diniatkan untuk ibadah bisa menjadi tenaga listrik, ya. Tenaga nuklir menjadi makanya sekolah biar paham apa yang kita tahu. Tetapi ketika tidak digunakan untuk ibadah, maka itu bisa menjadi senjata pemusnah massa. Ketika ibu posisinya menjadi istri nih, ketika ibu posisinya menjadi istri seorang konglomerat, tinggi nggak Bu posisinya? Ini telunjuk menjadi telunjuk bertuah, ya. Mau sepatu tinggal dapat, apa tinggal dapat. Tetapi ketika itu tidak dilakukan dengan posisi sebagai seorang hamba, semuanya sia-sia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ibu, jadi yang pertama dan utama dalam menjadi seorang di dalam kehidupan kapitalis saat ini adalah memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Ya, tadi saya nyebut kapitalis ya. Jadi ini cerita badai Bu. Badai yang Ibu rasakan sekarang badai apa Bu? Survei ini. Badai dalam masalah apa Bu? Rumah tangganya itu apa Bu? Kayak layangan besi. Ini yang jawab berarti udah tahu deh episodenya. Badainya itu biasanya badai apa Bu? Badai ekonomi ya? Uangnya berterbangan gitu di badai. Badai ekonomi, badai apa lagi tuh? Wah, ini yang LDR-an memang romantis selalu guys. Iya Ibu. Jadi kenapa kondisi kehidupan sekarang itu kok rasanya kita kesulitan menghadapi berbagai masalah? Anak di rumah sudah dieman-eman, ketika main keluar pulang itu kata-katanya sudah pulaan dari mana aja. Ya, ada mungkin kaki empatnya keluar atau nadanya itu pakai nada yang paling tinggi. Ya, anak kita eman-eman di rumah ketika keluar pegang HP sama temennya udah mainannya macam-macam.
apalagi masa pandemi ini ya. Sekerasa begitu. Iya, kita di rumah nonton yang aneh-aneh. Awas jangan nonton itu. Giliran main ke rumahnya, nggak terkontrol. Bahkan kadang-kadang ibunya nyeremetin anaknya, bapaknya tontonan. Jangan jauh-jauh ya. Jangan lihat kayak gitu. Itu masalah nggak sabar ya. Orang gitu ibunya bilang begitu. Iya. Itu tantangan kehidupan kita saat ini. Kenapa kok bisa begitu? Bisa nggak? Oh gini aja Bu, kita bilang ke Menkominfo ya, Menteri Komunikasi dan Informasi, agar tayangan-tayangan yang tidak baik dihapuskan, nggak usah ada. Ya, daripada jualan radikal-radikal, jualannya itu pornografi, hapuskan. Bisa nggak kita bicara begini? Ternyata dalam kehidupan sekarang yang bermain itu penguasa hak, penguasa hak, bukan cuma penguasa. Ini main di sini untuk Hak yang jadi penguasa. Kalau konten seperti itu dihapuskan, maka kekayaan yang akan diraup oleh orang-orang yang bisnis di dunia maya menjadi bayangkan satu hukum saja, wanita kayak yang datang ke sini semua nih. Tidak usah pakai yang high heels, tidak usah yang pakai apa namanya, ya sambung yang nggak boleh lah, itu yang sambung ya, kemudian apa macam-macam yang dipakai itu scan-scannya bawah aja. Jangan biasa saya nanti tenang. Itu Bu bisa sambung saja diterapkan, maka itu akan merembet kepada hal yang lain. Kalau seluruh wanita solihah, diskotik, karaoke, tempat-tempat kemaksiatan, kira-kira berlaku nggak? Tutup, ya nggak? Ada juga bapak-bapak doang bisa. Ya, jadi saat ini kita kena badai itu bukan sekedar badai yang angin-anginan, tapi badai yang memang dibuat oleh aturan yang diterapkan bukan dari aturan Islam. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Tapi nggak berhenti di situ ternyata Bu. Jikalau sekiranya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, akan dibukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi lanjutannya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka akan kami beri siksa mereka atas perbuatan yang mereka lakukan. Kerasa nggak Bu? Di Quran surat Toha juga disampaikan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan, maka bagi dia penghidupan yang sempit. Kerasa nggak Bu sekarang kita sempit? Punya uang 100.000 ya, misalnya ratusan ribu, kita kasih eman-eman biar nggak pecah. Soalnya kalau udah pecah Bu, cepat banget. Jadi kalau kita sampai belanja pakai uang ratusan ribu, ya udah tadinya kena sama si
Habis sarapan. Kita cuma saya doang ya. Kalau belanja itu kenapa? Salah satu bukti tercabutnya keberkahan. Rasanya itu pegang banyak, tetapi ternyata sedikit. Karena kalau barokah itu kan ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu kebaikan yang bertambah. Jadi keberkahan secara individu insya Allah masih bisa dirasakan. Tapi yang secara umum dirasakan sekarang kehidupan sempit. Bukan karena orang-orangnya tidak bertakwa. Kenapa? Di Quran surat Toha ini disampaikan. Karena sesungguhnya kita berpaling dari peringatan Allah. Loh, saya kalau azan ke masjid kok sholat jamaah. Ini mau Iya. Tetapi di negara ini yang sholat dihukum nggak Bu? Enggak. Yang nggak sholat dihukum nggak Bu? Yang berkerudung disuruh nggak Bu? Oh, nggak disuruh berkerudung ya. Yang nggak berkerudung dihukum nggak? Yang nikah digampangin apa disusahin? Yang zina digampangin apa disusahin? Gitu ya. Padahal ini banyak jomblo ya yang mau nikah itu nggak nikah karena alasannya belum punya modal. Takut kenapa? Karena wanitanya sekarang pada kalau wanitanya nggak orang tuanya ya udah gitu tenaga kerja asing masuk, bapak-bapak atau pemuda-pemudanya itu kehilangan kerja, semakin sulit untuk mendapatkan pengantin. Dan itu tidak terjadi secara alami, tetapi terjadinya secara terencana. Makanya kenapa badai terus melanda, karena kita tidak hidup dalam aturan Islam. Makanya kuncinya habis dalam kabus. Ya, Bu ya. Jadi yang ingin disampaikan di sini bagaimana menghadapi badai, satu dulu deh kuncinya, perkuat iman dan takwa. Kenapa? Karena badai ini terjadi karena negara kita, karena kehidupan kita tidak menggunakan hukum Islam. Nah, kalau kita ingin selamat dari badai ini, tergantunglah hanya kepada Allah. Perkuat iman dan takwa. Karena kita tujuan kita adalah untuk ibadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini bebas ya. Jadi kalau malu-malu ini nggak mau ya. Biasa, udah biasa. Ya, gimana Bu dari pemateri yang kedua menjadi ibu yang angkuh gitu ya di tengah badai. Ya, badai itu apa? Suatu kondisi yang ada yang bentuknya aktif. Ini yang bentuk saudara-saudara kita ada di hutan, kita menunggunya. Ayo, hatinya dilihat. Bluetooth mode. Tes yang bluetooth. Yang bluetoothnya. Bismillah. Ya, tadi ada bluetooth nyambung dulu, jadi
nggak nyambung gitu, nggak tahu ini siapa yang nyambung. Harus kita cari ya. Ya, tadi pemateri pertama, pemateri kedua udah jelas gitu ya. Udah jelas apa belum Bu? Apa malah kita itu jadi galau? Jadi galau. Kita tuh udah kadung jadi ibu gitu ya. Anaknya udah banyak, baru dapat ilmunya sekarang gitu. Harusnya gimana? Iya nggak? Iya. Yang belum nikah enak nih mbak-mbak. Calon ibu? Calon ibu? Tidur. Calon ibu lagi ya. Jangan tanya berapa bulan ya. Ini sudah berbulan-bulan. Isi lagi nih. Ya tadi dari dua pemateri ini ya, materi yang sudah disampaikan, saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu semua dan calon ibu untuk bertanya biar lebih jelas, lebih gamblang, jadi nggak galau. Nah, silakan ayo. Dari mana dulu nih? Banyak yang nggak saya kenal kayaknya. Wajah-wajah baru sepertinya ya, mudah-mudahan. Oh, nanya, silahkan maju ke depan. Maju ke depan. Kalau tidak maju nggak usah nanya, maju. Balak aja, maju. Biar dikenal ya Bu ya. Tak kenal mana? Kenalan. Ya sebutkan nama alamat. Nama alamat. Nomor sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang aku harus pergi dulu mengenalin yang belum kenal. Ya, nama saya Hima dari Pesanggerahan. Izin tanya ya, Bu, bagaimana cara membekali anak untuk pergaulan di luar rumah? Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi silahkan. Dua pertanyaan dulu. Dari belakang. Yang senyum-senyum itu. Dari tadi saya lihat senyum aja. Silakan, ada yang dari belakang, dari Mbak ada? Ada? Belum? Ya udah. Bagaimana membekali anak gitu ya di kondisi kayak gini? Ya. Oh, udah. Kasih. Ini pembicara di belakang. Yang menang. Apa yang menang, Bu? Yang menangnya jawab. Ini ada yang acara apa gitu ya? Kacau gitu. Yang penting ibunya bisa masuk. Alhamdulillah, bagaimana membekali anak untuk pergaulan dalam pergaulan. Yang pertama, ibunya punya konsep pergaulannya seperti apa yang disebut baik menurut kacamata ibunya. Tambah air ya, tambah air. Yang konsep pergaulannya itu adalah distandarkan kepada konsep Islam, di mana laki-laki dan perempuan itu bukan untuk bersaing, ya. Kalau bersaing namanya feminisme, ya. Isu kesetaraan gender namanya. Ya. Kalau kita muslimah, perempuan dan laki-laki diciptakan adalah untuk ta'awun, ya, untuk kerjasama. Kemudian laki-laki dan perempuan itu hidupnya terpisah. Perempuan itu hidupnya bersama mahram-mahramnya, ya, atau bersama sesama perempuan. Laki-laki keluarnya dia adalah untuk hajat syar'i. Keluarnya seorang perempuan adalah untuk kebutuhan. Jadi kita perempuan keluar rumah, dia sudah punya tujuan. Saya mau apa nih? Oh, mau bersilaturahmi. Saya mau apa nih? Oh, mau beli pempes. Saya mau apa nih? Seperti itu. Tidak kemudian wanita ya jalan ke sana. Oke, jadi bagaimana membekali anak? Yang pertama, ibunya memiliki konsep.
dan kita itu bendanya. Ada pepatah Arab mengatakan bagaimana bayangan bisa lurus kalau bendanya bengkok. Bagaimana bayangan bisa lurus kalau bendanya bengkok. Kalau bendanya bengkok, bayangan juga akan bengkok. Maka bendanya harus lurus sehingga orang tua harus meluruskan dirinya. Jangan malu terlihat masih belajar oleh anak-anak kita. Jangan malu mengakui bahwa nak ibu juga sedang belajar. Mari kita memperbaiki bersama-sama. Kalau anak kita sudah bisa diajak bicara. Ya. Kalau di anak kecil kebanyakan keteladanan. Ya. Kalaupun keteladanan itu sebenarnya, kalaupun di anak besar keteladanan juga mengambil peran yang sangat besar. Jadi yang pertama membekali anak dalam masalah pergaulan, yang pertama kita memiliki konsep dulu, orang tuanya memiliki konsep dulu. Selanjutnya setelah orang tua memiliki konsep, orang tua memiliki kepemimpinan. Dia punya bonding, dia punya ikatan dengan anaknya yang kuat, sehingga anaknya itu merujuknya pada orang tuanya. Jangan anaknya merujuknya kepada televisi. Gara-gara apa? Ketika anaknya butuh dibelai, dia dibelainya sama TV. Ketika anaknya butuh dipeluknya sama TV, sama HP. Ketika anaknya butuh belajar, belajarnya sama HP. Ketika anaknya butuh uang, aja mintanya sama ibunya. Ketika anaknya nusel-nusel ibunya bilang, oh sama si ibu lagi sibuk loh. Kamu lah nakal, ngerebutin terus. Oh sama. Apalagi kalimatnya yang biasa diucapkan. Wah bersih. Jadi ketika anak membutuhkan ibunya, ya dengan mungkin dia belum bisa bahasanya, Bu, aku butuh engkau di sisiku. Tidak ada anak kecil yang sudah bisa berbahasa begitu kecuali di sinetron, disuruh bicara sama sutradaranya ya. Tapi ibu sendiri yang harus bisa menerjemahkan. Oh ini anakku butuh aku. Contohnya lagi bagaimana? Lagi rapot, dapat ranking banyak banget. Alhamdulillah, nak ibu banyak. Ibu bangga kamu punya ranking segini, jos. Iya, jangan terus anaknya rankingnya banyak, udah di sekolahan aja dia malu sama gurunya, mungkin udah dibilang, oh kamu tuh anak begini, sampai rumah masih wah kamu tuh anak kalau ibunya sekolah hubungannya begini, mau ibu punya konsep seperti apapun, gak akan konsep itu diambil oleh anak. Jadi yang pertama, kita harus bisa mengambil hati anak kita. Dan mengambil hati anak itu kayaknya khayal. Ibu pernah dengar khayal? Kalau ibu sering makan, kalau ayam itu milik ibu sendiri lebih mudah ditewak atau lebih susah daripada punya orang lain? Gampang lo sendiri mah. Ibu kalau tewak ayam orang lain, ibu ditewak sama Pak RT ya. Artinya apa Bu? Kalau ayam sendiri ibu yang pasti makan. Kan banyak enaknya ya. Kawan tuh tadi. Dan ibu tewaknya juga dikasih makan aja. Nanti ayam akan tebar saja kebaikan Bu kepada siapapun. Kalau sekarang konteksnya kepada anak, tebar saja kebaikan kepada anak-anak itu yang akan mendekat sendiri. Tapi kita harus punya konsep dan harus sudah melaksanakan konsep itu sehingga ketika anak dekat kita dia menduplikasi dari kita. Itu satu sisi ya. Ada orang tua yang baik tapi anaknya bertolak belakang. Semua kata-kata orang tuanya ditolak semua. Kenapa? Karena di hati kita. Jadi kita bagaimana bisa memenangkan anak-anak kita. Hah? Kemana? Anak ayunan. Jadi bagaimana cara atau konsepnya seperti apa ya? Ayunan di Jawa. Panjang
bisa sendiri kan ya tata cara pergaulan laki-laki dan perempuan itu temanya sekarang gimana jadinya. Makanya nanti untuk itunya dikaji yang lebih mendalam, tetapi bagaimana mengambil hati anak kita agar konsep kita diambil oleh anak. Jangan sampai anak kita ngambil konsepnya tetangga. Itu ada sama ibunya minta dikaukan apa ibunya itu punya sebenarnya. Mendingan dikasihnya sama tetangga dulu. Dia merasakan SP pertama kali dari Dia mengenal saya SP sama ibunya diberikan dia Pak. Saya itu dapat kamar mandi cuma lihat dari lihat orang kasih sama ibunya karena anak-anak itu pada sampai ya Allah wong basur begitu kita beli tiap hari ya. Tapi dia kehilangan makna. Itu sebagaimana bapak-bapak yang jatuh cinta sama pelakor padahal di rumahnya ada wanita setiap hari. Hubungannya kehilangan makna. Jangan sampai itu terjadi antara ibu dan anak. Ya, hubungan ibu dan anak kehilangan makna, dia merasa sangat berharga dikasih sama orang lain padahal itu dikasih sama kita setiap hari. Semoga Allah memudahkan jalan kita. Sudah panjang lebar dijelaskan oleh Ibu Tangki yang sudah jelas sekali bagaimana memberikan anak dalam pergaulan ini. Kalau kita pendidikan anak, di sini juga ada 3 basis ya dalam pendidikan anak. Yang pertama itu memahami akidah Islam. Akidah Islam bagaimana kita mengawali atau memulai pemahaman ataupun apa yang masuk ke dalam diri anak itu menancapkan akidah Islam yang kuat. Itu dalam La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi mulai dari anak itu diadani masukannya kalimat tauhid ke seluruh anak. Itu yang akan kita sehingga nanti anak itu akan tumbuh dalam keimanan. Itu yang kedua, harus ada basis usia. Jadi kita harus memahami basis usia itu. Kita harus memahami pola pendidikan. Anak ketirin balik karena kita tidak bisa mendidik anak itu disamakan di sana pada titik nanti anak-anak di sini apa Lu ngaring mood anu kurang di sini nanti. Karena aku ya gampang karena malah jadi harus disesuaikan dengan usia. Harus disesuaikan dengan usia. Belum balita atau belum balita. Itu yang paling penting. Itu kan mendidik anak yang belum balita atau prabalita itu sudah panjang. Ada batas nanti. lebih ada konsekuensi, ada sanksi terhadap anak-anak tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, basis orang tua, di mana anak-anak itu semuanya pasti mencontoh orang tuanya. Jadi di sini harus ada peran penting orang tua dalam mendidik anak, karena anak itu nanti tergantung orang tuanya. Mau Majusi kah, mau Nasrani kah, atau mau seperti apa, anak itu nanti tergantung orang tuanya. Ya nanti
anak itu tidak akan kalau ada pepatah mengatakan buah itu tidak akan jatuh jauh dari tangkainya. Pokoknya mohon tangkal. Pokoknya mah buah mau jauh lagreg tina tangkalna gedebuk gitu. Tapi iya. Tapi kalau gimana nih Bu? Tapi kalau pohon kelapa digagawir, tahu digagawir? Ya, jatuh yang mana Bu? Kalanda. Tapi kan gawir, jadi datang ke cainya bing di mana? Jauh. Itu ya Bu. Ya. Intinya itu. Jadi anak itu yang pertama dicontoh itu pasti orang tuanya. Jadi ada pendidikan basis orang tua, di mana orang tua itu mempunyai peran besar untuk memberikan contoh yang terbaik bagi anak-anaknya. Itu mungkin tambahan saya. Ya, terima kasih ya. Tadi panjang, lebar, tinggi, jadi volume. Insya Allah tadi sedikit ya, konsepnya seperti itu, cuma nanti untuk penjabarannya itu butuh banyak berapa kali session ya, satu sessionnya entah berapa episode, itu memang butuh pembicaraan yang panjang gitu. Kalau ibu-ibu berminat nanti silahkan hubungi ke panitia yang pakai kerudung pink itu. Saya ingin tahu lah lebih banyak tentang tadi pendidikan anak, tentang tadi rumah tanggaan. Silahkan hubungin ya gedung-gedung pink ini yang di pinggir-pinggir ini ya. Mbak saya pengen ngaji dong gitu, karena kita juga ada kajian mingguan. Ini mah insidental, ini pertemuan pertama kita sejak helikopter. Helikopter lewat ya Bu. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita bahas gitu ya. Silahkan nanti mungkin, karena di sini yang harus kita yakini bahwa Islam itu sebagai solusi, Islam itu sebagai pemecahan permasalahan yang kita hadapi. Ya. Tadi lupa ya, bagi penanya silahkan ambil door prize-nya Bu. Ya. Saya berdiri lagi ya. Ibu-ibu. Ngelamun, ini di hutan loh, hati-hati loh. Ibu-ibu. Bahaya nanti ngalamun sampai rumah, anaknya kaget ini sih ibunya beda ini. Kok beda? Calon ibu. Cerdas. Cerdas ya, harus cerdas. Artinya apa? Cerdas itu kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita bisa berpikir, bisa ini. Jadi jangan males ya. Tadi misalnya, Bu, ini diajarin matematika, nyari di Google. Bu, ini sama Bu Guru suruh bikin tugas, ini nyari aja di YouTube, ya. Kemudian apa lagi? Bu, ini mau masak, nyari di Google, kabeh Google, kabeh di YouTube, gitu. Suami di YouTube, anaknya di download. Ampun, Masya Allah, ini apa? Boleh, apa boleh nggak boleh gitu ya. Yang penting kita tahu batasan-batasannya, karena teknologi itu adalah untuk memudahkan. Ya, Mic itu memudahkan. Saya jadi nggak harus teriak-teriak, gitu. Tinggal ngomong slow, dia woles-woles gitu ya, bisa dengan. Ini karena saya belum kenal semuanya, saya mau nanya, yang paling jauh datang ke tempat ini, paling kasih dari rumah. Berarti paling kasih itu, paling jauh paling kasih kan? Berangkatnya, Cung, siapa? Cung, berangkat jam berapa? Jam berapa Mbak?
Jam berapa berangkat dari rumah? Jam 8. Ada yang lebih kasih? Jam berapa? Setengah 8, Mami. Belum ada orang. Ya Allah, belum dijejak. Belum ada orang. Ya Allah. Setengah 8, Mi. Mi, Jam 8. setengah 8. Setengah 8. Jam berapa, Bu? Jam 7. Ada lagi yang lebih kasih? Jam lebih kasih siapa? Yang paling kasih? Yang lain mau cuci. Jam berapa? Jam 6 ke pasar. Ya, yang paling udah dapat. Oh, pagi-pagi. Ayo silahkan Ibu yang tadi pilih Bu. Yang berangkat jam 7. Silakan. Apa cukup dapat snack aja? Silakan. Nah, sekarang saya mau nanya lagi. Apa ya? Yang apa ya? Yang bawa anak paling banyak. Saya itu keluarga. Anak 2, yuk. Soal saya. Anak 3. Berapa? 2 anak 3. Yang bawa anak 3 cuma. Enggak masuk. Bawa anak 3 siapa? Wadah. Saya tadi ada 2 lagi di bawah. Ya. Berarti saya dapat boleh. Saya bawa anak 4 tuh. Yes. Baru kali ini moderator dapat. Biasanya nggak pernah. Suaminya 1 Saya dapat alhamdulillah. Baru kali ini moderator dapat. Biasanya acara tuh nggak pernah dapat. Kasihan. Benar. Saya sampai kadang ke panitia moderator kasih lah. Ya alhamdulillah dapat 1. Saya tuh pingin merasakan dompet tuh kayak iya bener ya tadi kayak wafer kan di rumah biasa gitu loh, di rumah sabun lux biasa, odol biasa, tapi begitu dapat dompet ambil paling banyak plus. Apa lagi ya? Bebas. Ya, apa lagi ya? Apa lagi Pak? Kita nggak bawa anak nggak ditanyain. Kita bawa anak Ya curang, ada anak yang dia harus dipertanyakan. Dia punya anak kenapa nggak dibawa? Gitu kan? Apa kata dunia? Si Agung kemana si Agung? Yang sekeluarga yang paling banyak datangnya, bawa anaknya, bawa ibunya, bawa cucunya. Siapa? Cung. Bawa siapa aja? Ibu, suami, anak 2. Ibu, suami, anak 5. Iya. 5. Ada lagi? Kok aku boleh? Bu Reka bawa siapa aja Bu? Ibu, apa ponakan? Ibu 1. Kakak, suami, ponakan, anak. Berapa orang? 8 ke 9. 9. Ano pang letik na? Jam tangan. Sakbut na. Nanti dianulir nanti sama ibu-ibu. Penasaran dia naon berat. Sekarang berdiri lagi Bu, berdiri. Sebelum ke sesi pertanyaan ya, berdiri dulu lagi. Berdiri semuanya. Berdiri yang yang hitam putih hitam kan biasanya ya, biar nggak pegel ya. Nanti untuk saat ini. Pernah ibu-ibu dulu sekolah TK nggak? Nggak sekolah TK ini. Boro-boro TK mi. Ini udah gaul deh, gua TK nih. Siap anak-anak. Sekarang kita tadi TK kawan-kawan.
Bagaimana kabarnya Nana? Baik, Bu Guru. Biasa. Tetap semangat. Udah sarapan semuanya? Udah. Oh, kenapa belum? Nggak sempat. Ibunya nggak masak? Nggak ada beras. Ya. Sekarang perhatikan baik-baik ya, karena ini belum TK semuanya ya. Nanti dikira masa kecil kurang bahagia. Saya udah TK. Ya. Nyanyi ya, kita mau nyanyi ya. Dari pundak lo ke kaki ya. Ya, biar kita sehat. Kepala, mana kepala? Kepala di sini. Pundaknya mana pundaknya? Iya. Lututnya mana? Lutut? Ada yang tahu lutut? Luhur. Luhur mana luhur? Kaki mana kaki? Tangannya mana? Mata. Kata semuanya itu adalah bagian-bagian tubuh manusia. Itu adalah tema pertama, ya, mengenal diri aku. Nah, kita mengenalkan ya, kita sambil nyanyi ya. Ya, sambil nyanyi kita biar hafal ya, nanti bisa diajak ya. Ada yang bisa nyanyi? Ini nih. Bu. Kepala pundak. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Daun telinga, mata, hidung, pipi, tangan di pinggang. Hai, goyang. Bisa. Tahu gitu nanti anaknya sakit. Bu, lututnya sakit. Siapa? Ibunya tahunya tuh bingung gitu ya. Sekali lagi ya. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Daun telinga, mata, hidung dan pipi, tangan di pinggang. Ahai, digoyang-goyang. Coba lagi deh. Nah, cukup aja, jangan banyak-banyak, ini tempat umum ini. Nah, silahkan duduk lagi, terima kasih. Masih ada waktu untuk bertanya ya. Mumpung ketemu, silahkan. Silahkan. Ini dompetnya masih banyak nih, mah buat apa ya? Yang datang paling gak sih ke sini? Selain panitia. Ini. Ya, nanti anak-anak yang maju ya, tadi 1, 2, 3, berapa? 4. Ada pertanyaan, silahkan Ibu, masih ada waktu. Hah? Silahkan. Dari mana? Namanya siapa? Dari mana? Mau apa? Gimana menghadapi anak yang susah dibilangin atau kitanya yang selalu merasa bersalah kepada anak? Namanya Fitri Cilumuh. Bu Fitri dari Cilumuh ya. Tadi ya, bagaimana ngomongin anak gitu, anaknya susah dibilangin gitu. Biar gimana ibunya, monggo. Silakan. Pingsut. Pingsut lagi. Pingsut.
Jadi Pahalanya banyak ini pengajian yang bicaranya nih. Soalnya di tempat wisata Bu. Kalau biasanya kalau begini anak-anak itu tinggal di rumah, mereka di rumah sendiri. Nah, ini kan tempat wisata jadi anak-anak itu masuk ke bawah. ya, jadi kadang-kadang memang begitu ya Bu ya. Kalau kita bilangin anaknya nggak nurut, kitanya merasa bersalah. Bersalahnya itu kira-kira karena apa Bu? Oh, kitanya merasa kurang mampu jadi ibu gitu. Oh iya. Ya, jadi kalau kita merasa kurang mampu jadi ibu, sebenarnya ada yang ayat tadi, la takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Masa lalu ketika kita merasa kita belum mampu jadi ibu, ya, kita hentikan dengan belajar. Kalau kita sudah ada di proses belajar, maka kita tawakal kepada Allah, Allah yang akan memudahkan langkah kita. Jadi hilangkan rasa, aduh saya nggak bisa jadi ibu, aduh saya mah dulu sekolahnya juga TK aja nggak lulus gitu ya. Kata-kata pada TK. TK aja nggak lulus, anak-anak sekarang mah pada TK semua. Ya, jadi yang sering membuat kita menjadi insecure sebagai ibu, ya, insecure itu nggak apa-apa Bu, sambil digendong aja masih kedengaran ke sana, nggak apa-apa. Ya. Jadi kita merasa rendah diri sebagai seorang ibu ketika kita merasa masa lalu kita kurang memiliki masa lalu kita kurang memiliki ilmu yang memadai, sehingga kita merasa senantiasa merasa kita kurang. Tapi sebenarnya Bu, rasa kurang itu dihilangkannya bukan dengan perasaan yang dia sifatnya terus ada gitu. Jadi merasa tapi rasanya itu terus, ya, rasanya itu kita terus merasa apa ya Bu, galau. Ya, jadi kayak gini Bu, kalau ibu merasa bersalah, minta maaf, ya, kemudian ganti lembaran baru. Bisa dipahami nggak? Kalau kita merasa bodoh, belajar, kemudian ganti lembaran baru. Jangan bawa terus perasaan bodoh itu sepanjang masa. Kalau kita berdosa, bertaubat, ganti lembaran baru. Jangan bawa rasa dosa itu terus gitu. Itu rasa itu yang ibaratnya air itu dia tidak mengalir dengan deras, sehingga ibu tahu nggak istilahnya ngeyembang? Tahu ya, air ngeyembang itu dia sehat nggak? Di situ akan jadi ada lumut, ada nyamuk, ada perasaan ngeyembang di dalam hati itu akan bikin banyak penyakit hati. Biarkan aliran air itu mengalir dengan deras, dengan jernih. Kalau di situ ada hambatan, hilangkan hambatan itu, lalu mengalir lagi gitu. Bisa dipahami nggak? Kalau kita merasa kita belum bisa menjadi seorang ibu, belajar. Selama kita sudah dalam proses belajar itu, hilangkan rasa aduh aku ibu yang tidak mampu. Oh, apakah diriku? Ya, itu didramatisir, cuma ibu paham ya suasananya. Jangan bawa suasana itu kepada anak-anak. Gak apa-apa kita belum bisa A, B, C, D, kita simpan itu, tapi kita belajar. Tapi jangan, nah itu belum bisa A, B, C, D banyak banget. Dari kalau kamu tidak aku bilangin, kalau kamu aku bilangin tidak patuh, wajar lah itu juga begini. Jangan dibawa kayak gitunya gitu. Kita mah ketika berada di hadapan anak, aku Ibu Mona di padang mahsyar nanti, aku yang ditanyai tentang kamu. Jadi sekarang karena aku yang bertanggung jawab terhadap kamu, ibaratnya ya kalau anak itu sudah gede, sudah hidup, kamu mengikuti kata-kata ibu. Jadi apapun bekal kita kalau sudah berhadapan dengan amanah yang Allah titipkan pada kita, kita harus sudah bersikap. Ya. Ketika kita
menjadi air, ketika di depan itu ada hambatan, kita harus deras. Makanya pastikan derasnya diri kita dengan pemahaman yang benar. Jadi belajar ngaji sehingga kita bisa tegas. Kalau orang nggak ngaji, dia nggak punya pendirian, kayak layangan terombang-ambing ya. Jadi selain sedang layangan putus ya, layangan terombang-ambing. Aku begini salah apa benar ya? Aku begini salah apa benar ya? Begitu terus tanpa jawaban, itu akan menjadi air yang menggenang yang akan menimbulkan banyak penyakit. Sehingga sebelum kita membuat keputusan, di sini itu ada monkey talk. Tahu monkey, Bu? Tahu monkey? Iya, monyet. Itu ada istilahnya. Jadi di kepala kita itu banyak banget riuh berisik yang bicara di sini. Sehingga kalau di dalam bahasa kita itu suudzon. Jadi di sini itu ada suudzon. Kalau anak nggak bisa dibilangin, kita sudah suudzonnya banyak banget. Padahal ternyata anak itu nggak dengar. Nah, kan? Jadi usahakan perasaan kita, pemikiran kita itu mengalir dengan deras sebagaimana seharusnya. Hatinya bening, tidak ada penyakit di sini. Kemudian kita membekali diri kita dengan air yang jernih, dengan pemikiran yang segar, sehingga kalau kita mau pemikiran yang benar, maksudnya ya, pemikiran yang benar bicara air soalnya. Pemikiran yang benar sehingga ketika kita tegasnya kita itu dengan landasan yang pasti, sehingga kita tidak ragu-ragu, sehingga anak ketika dibilangin, oh iya ibuku serius. Tapi kalau ibunya ragu-ragu, bilangannya juga ragu-ragu. Anaknya dengarnya ini ibu benar apa? Ibu ngomong apa? Gitu kan? Iya, ngerenyong ya. Gitu. Dan ketika kita sudah tegas, pandangan kita pun akan berbeda. Gitu. Ada loh, saya dengerin cerita sedikit ya, dikit Pak. Ada ibu-ibu cerita ke saya, Mbak, anak saya itu di pondok ya. Pak Kiainya itu kalau bangunin cuma dehem. Itu anak-anak udah pada bangun semua. Oh, mantap. Jadi kan masalahnya bukan dehemnya. Ya. Tapi masalahnya memang jiwanya, penampilannya, pembawaannya kiai itu sudah cukup mewakili kewajiban apa yang harus dilakukan oleh santri-santri. Kalau bisa seperti itu, rugi nggak Bu? Ibu udah bicaranya keras, anaknya pergi aja. Ganti sekarang Daripada begitu, nah sini duduk bicara. Tapi kan berarti kita harus tegas, harus tahu apa yang mau kita bicarakan. Iya ya. Jadi itu akan bisa dilatih terus-menerus. Intinya jangan biarkan perasaan yang menggenang itu ada ya. Kita merasa bersalah, merasa apa, hilangkan. Kalau kita dosa, taubat. Kalau kita bodoh, belajar. Kalau kita apa Bu? Ya, sedih, cari hiburan. Cari hiburannya baca Al-Qur'an ya. Seperti itu. Habis itu terus saja berjalan karena hidup tidak pernah berhenti ketika perasaan kita menggenang. Apakah saat perasaan menggenang bumi berhenti berputar? Tidak. Padahal perasaan kita itu masih why does the sun? Iya kan? Kita itu perasaannya lagi galau, lagi apa? Iya, kalau bumi berhenti berputar kan lumayan, nanti pas muternya lagi pas saya sudah ceria. Ternyata kan enggak. Kita menggenang, diri kita diam, ketinggalan. Waktu itu kan seperti pedang ya. Jadi jangan biarkan perasaan menggenang. Kemudian isi diri kita dengan sakofah, dengan ilmu yang benar, bersikap tegas. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, sudah panjang lebar dijawab oleh Nikanti, dan ada pepatah mengatakan bisnis boleh gagal, usaha boleh gak jadi gitu ya, tetapi mendidik anak tidak boleh gagal, ya Bu ya, tidak boleh gagal. Nah, bagaimana ibu-ibu yang merasa sekarang itu misalnya merasa gagal? Itu tadi kembali kepada pembahasan Nikanti jawabannya, belajar dan belajar. Karena yang namanya belajar itu dari kita lahir sampai kita
tua nenek-nenek itu masih ada kewajiban kita sebagai muslimah tetap harus belajar. Mungkin itu. Semangat ibu-ibu belajar. Semangat terus sampai tua. Insya Allah. Allahu Akbar. Ibu-ibu, Cari tangguh. nanti sebelum pulang ada yang jaga di pintu gerbang ya. Ibu-ibu. Biar apa? Sekarang tanggal berapa ya, Bu? 16. Nomor absen 16 siapa, Mbak? Tadi saya yang Nomor 16 siapa? Mariza. selamat Umi Samil. Yang mana? Ini saya yang nyetek dulu tadi. Bukti otentik di panitia. Siapa, Bu? 16. Fariza. Mana Mbak Fariza? Silahkan maju, Mbak, ambil satu. Pembicara mah orang sah. Senang nih dapat gantinya nanti di rumah yang lebih besar. Tanggal 16 ya? Apa lagi? Ya. Itu masih air penting tadi. Mami minta apa lagi? Ini jangan. Monggo, milih Mbak. Satu aja ya. Dua, Mi. Mbak milih yang kecil. Ya, alhamdulillah ya tadi 1-2 jawaban juga sudah terjawab gitu. Ada lagi yang masih galau, ibu-ibu? Masih nih. Oh ya, silahkan. Oh, tidur ya? Satu lagi ya. Sebentar, kita sampai jam berapa? 11:30. Udah lebih. Sedikit lagi boleh? Boleh. Perkenalkan, nama saya Sri Maryanti, asal Cilengsi. Yang ingin saya tanyakan begini, sekarang kan lagi marak-maraknya pendidikan homeschooling. Nah, posisi kita sebagai madrasatul ula pendidik anak, apakah kalau kita tidak mensekolahkan anak atau sekolah formal anak itu gimana ya, maksudnya lebih baik anak itu homeschooling, kita yang mendidik sendiri, atau kita mensekolahkan anak sekolah formal? Nah, apakah maksudnya ketika orang tua itu mensekolahkan formal, dikategorikan seorang ibu itu tidak termasuk madrasatul ula gitu. Ibu sebagai madrasatul ula. Terus anaknya kalau sekolah berarti gurunya bu guru gitu ya. Gitu maksudnya. Berarti anaknya harus disekolahkan apa? Dirumahkan. Dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan homeschooling ya. Jadi apakah lebih baik anak itu homeschooling atau sekolah di rumah dibina oleh ibunya sendiri? Konsepnya ada ibuku guru kami ya, atau ibuku guruku, bisa jadi begitu. Atau anak sekolah disekolahkan formal di sekolah negeri atau sekolah yang ada atau di pondok dan lain sebagainya. Yang pertama, kita berbicara tentang konsep madrasatul ula ya. Pembina pertama atau guru pertama dan utama bagi anak itu sebenarnya dimulai bahkan sejak kita memilih suami. Guru bisa milih. Oke, bahkan sejak kita berinteraksi pertama kali dengan suami, apakah berdoa? Iya. Apakah ya pertama halal dulu ya? Iya. Berdoa. Selama proses kehamilan, kemudian ketika melahirkan, itu sudah merupakan madrasah. Ketika seorang ibu, pernah ada nggak Bu ceritanya, ketika pas hamil ibunya prihatin, anaknya dikasih nama prihatin, udah itu saya juga jadi budaya prihatin. Itu udah pendidikan Bu, memberikan nama itu pendidikan ya. Ketika kita hamil, bagaimana perasaan kita, bagaimana aktivitas kita, anak itu berinteraksi dengan detak jantung kita, dengan gerakan organ kita, itu sudah merupakan pendidikan pertama bagi anak-anak kita. Itu.
Jadi ketika hamil ibunya rajin membaca Al-Quran atau ayahnya membacakan Al-Quran didekatkan ke perutnya, itu pendidikan pertama. Gitu. Bahkan sejak awal, justru di awal-awal masa dia ada di dunia ini merupakan pendidikan yang tidak terlupakan. Gitu. Pendidikan yang akan menjadi fondasi yang kuat kepada anak-anak. Nah, kemudian hal itu tidak kemudian menjadi hilang ketika anak disekolahkan di sekolah formal, ya. Tetap kita menjadi yang bertanggung jawab kepada anak kita, bukan gurunya anak kita, tetapi kita. Nah, seperti itu ya. Maka tidak bisa kemudian kita, lah anak udah disekolahkan ya udah saya mah pasrah, pokoknya anak saya mau jadi apa, nggak bisa begitu ya. Tetap ibunya yang bertanggung jawab yang nanti akan ditanyakan. Kemudian selanjutnya tentang homeschooling. Untuk kita memutuskan anak homeschooling dan tidak sekolah secara formal, maka kita harus menyadari konsekuensinya secara menyeluruh. Yang pertama, kita harus mengetahui pendidikan anak sesuai dengan usia yang tadi diceritakan oleh Bu Aisyah. Ya, sekarang anak tersebut di usia berapa, standar kompetensi yang harus dia miliki itu apa. Jadi bagusnya kalau kita memang mau homeschooling secara serius, miliki kurikulumnya. Ya, miliki kurikulumnya, dipelajari sampai buku-buku pendukungnya. Kita mempelajari dan memberikan perhatian yang lebih untuk kulaan ilmu dulu sebelum bertemu dengan anak. Itu bagus sekali. Ya. Kemudian selanjutnya kita juga harus berpikir metode dalam menyampaikan gitu ya, dan itu kalau bisa terlaksana bagus sekali. Dan kita harus juga berkoordinasi dengan dinas terkait ya, dinas pendidikan atau apa, untuk mendapatkan legalitas. Karena anak kita juga tidak hanya hidup di masa kita untuk kita gitu ya. Dia juga akan butuh ke depannya legalitas terhadap pendidikan yang diberikan. Dan terhubung dengan ibu-ibu yang melakukan homeschooling di seluruh dunia ya. Silahkan sekarang mudah lah ya. Itu harus terhubung begitu sehingga kita bisa update. Kurang lebih seperti itu secara global. Sudah menjawab ya? Sudah ya, jadi memang banyak gitu ya. Kita belajar sendiri dengan kita bareng-bareng gitu kan. Terus ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demikian ya, sudah cukup. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan sesuatu ini kepada peserta paling sepuh. Ada 2 orang. Ya, yang dari sebelah sana sini. Ada 2 ya, ada 2 mbah-mbah ya. Ya, ya diwakilkan silahkan. Siapa itu? Apa ibu? Ya, sama mbah yang ini nih, yang kerudung putih. Silahkan diambilkan. Oh, Mbak Sri juga tuh. Mbak Sri 1, terus mbah yang kerudung putih silahkan. Yang ke sana Mbak Rahmi ambil. Dia bisa yang paling sepuh ini. Terus ini harus dihabiskan ini. Anak yang tadi kan belum dikasih. Nanti dikasih sama orang tuanya ya. Anaknya siapa sih? Nih, yang nikahnya paling lama selain mbah-mbah 2 ini. Itu tahun. Tahun. Tahun berapa Mbak? Tahun termuda. Tahun 81 nikah. Ada lagi yang lebih lama dari itu? 81 saya belum lahir. Ya udah deh Mbak, silahkan pilih yang mana? Pak? 81. Terus yang nikahnya? Oh, nikahnya tadi ada lagi ya. Silahkan Bu Budi ya. 76 Mbak. Ada lagi. Ya dikasih aja dua-duanya nggak apa-apa. Ya dua-duanya ya, nggak apa-apa lah. Silakan dua-duanya. Ada lagi yang penguat generasi. Iya, yang paling baru siapa? Nikahnya tahun berapa? Belum mau nikah meren. Yang nikahnya paling baru. Ih, Bapak Mama, itu nikahnya lain 82, saya lahir Pak nikah. Bu Haji, emak sama Saya lahir Pak nikah. Yang sama aja lah ya, tiga ya. Iya, saya mewakili. yang nikah. Salam Ibu. Cerdas. Dibedakan. Kenapa dibedakan? Pertanyaan terjawab akan nggak tahu berapa lama lagi akan dibedakan. Ya.
mohon maaf dari saya kembalikan kepada MC ya Pak Roma. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri atuh, men. Demikian tadi penyampaian materi dari umi kita. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup, kita berdoa, dipimpin doa dulu oleh Bu Fahmi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu-ibu kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terhindar dari kejangan berbagai masalah yang kita melakukan saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma innaka qaribun mujib da'wati ya qadir hajati rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabula wa rahmatan indal maut wa maghfiratan inda Allahumma hawwin 'alaina fi saqabatil qudus wa najatan min al-ghaybi hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka khilafatan rasyidatan 'ala manhajin nubuwah tu'izu biha al-islam wa ahlah wa tudillu biha al-kufra wa ahlah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada salah kata atau tingkah laku yang tidak berkenan di hati ibu-ibu semua. Akhirnya kita selesai di sini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.